aku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Dan syukur kita aturkan kepada Tuhan kami di ruangan ini dalam rangka kegiatan pembebasan aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Kegiatan ini kami lakukan adalah agar apa yang kami peroleh tentang budaya positif dalam rangka pengembangan budaya positif sekolah kita ini bisa dirasakan atau oleh teman-teman guru yang berada di lingkungan sekolah, sehingga kedepannya mungkin perkembangan sekolah kita akan menjadi lebih baik. Namun sebelum kegiatan kita awali juga dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak
berkopi, berkomunikasi, yang dari orang yang memberikan kesempatan kepada kami berdua untuk bisa ada dalam kegiatan ini. Juga teman-teman yang sudah hadir dalam mungkin ada satu dua hal yang bisa pagi hari ini. Energi positif ini menjadi bisa dijadikan budaya yang baik untuk kita semua. Pagi hari itu memang tidak baik dengan nilai-nilai tinggi memberikan yang terbaik untuk semua. Jadi untuk kegiatan pagi bersama keluarga ini sangat baik karena kita pun tidak mampu belajar sendiri. Kalau ada teman lain yang sudah punya pengetahuan berbagi dengan kita sangat baik. Biasanya kita yang sudah bukan orang dewasa itu lebih tepat apabila informasinya itu langsung dari yang sudah ini coba untuk berbagi apa yang sudah diperoleh selama ini, kiranya ini bermanfaat untuk kita semua. Dan harap kita semua yang ada di sini dengan pikiran positif ini energinya akan keluar baik untuk kemajuan sekolah kita. Tidak ada maksud dan tujuan untuk mengumpulkan kita di sini semua bukan untuk apa-apa, tetapi kita berbagi bagaimana sama-sama kita mengelola sekolah kita ini supaya menjadi lebih baik. Kita harus menjadi orang yang penuh dengan syukur dengan apa-apa yang sudah kita peroleh selama ini, sehingga kita mampu berada di segala waktu. Ya, saya kira banyak memotivasi pengembangan yang didapat selama ini sebenarnya itu seperti refresh dari apa-apa yang sudah kita peroleh selama ini. Ya, bagaimana kita memulai melaksanakan dan kita melihat hasil. Dan untuk menilai hasil ini baik atau tidak tentunya memerlukan semua orang bersama berbagi. Bapak Ibu pun tidak masalah ya kalau umpama mau Ibu Aurel, Ibu Mani ya, kalau kritik untuk tapi bisa menjadi lebih baik. Ya, baik Bapak Ibu, kita bisa mendengarkan penjelasan dari Ibu Aurel untuk kegiatan berbagi budaya positif. Saya kira yang bisa saya sampaikan. Lebih banyaknya lagi nanti kita dengarkan kembali dan silakan apa kolaborasi itu masing-masing. Oh ya, oke, saya menyimak ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Saya bersama Ibu Anu, kami
mungkin di dalam ini ada 6 materi. Jadi kalau waktunya ada hanya 60 menit, hanya 60 menit saja. Kemudian karena ada 6 materi maka kami berdua bagi 3 materi. Ibu Ani akan membawakan materi 1, 2, dan 3 dan saya melanjutkan materi 4, 5. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Kita dalam di kepala sekolah yang telah memberikan kesempatan, dukungan dan fasilitas yang luar biasa kepada saya. Itu apa ya? Istilahnya flashback kembali kita cermin seperti ini. Ya. Nanti setelah ini kan ada RPL. Jadi bukan sekedar sosialisasi, kita mulai berubah. Jadi kita bukan hanya dengarkan, tapi kita memang sudah mulai implementasi. Karena kita sudah IKM. IKM itu sejatinya yaitu kan semuanya berpusat kepada siswa. Kita benar-benar memposisikan kita sebagai Bapak Ibu, materi keluarannya menarik sekali. Saya sampai menangis baca itu. Nah, kalau Bapak Ibu sebenarnya bisa menilai saya sekarang ini sudah jauh berubah cara penanganan siswa. Kalau Bapak Ibu memperhatikan style saya, itu sudah berubah total itu. Saya juga saya menangis waktu belajar ini. Saya membaca sendiri tuh. Saya orang-orang satu-satu di dalam Yang merasa berdosa banget, saya nggak punya anak saya masih seperti itu. Akhirnya saya berusaha untuk lebih menaikkan posisi saya seperti itu. Meskipun kadang-kadang yang nanti posisi pembebasan bersalah itu mungkin efek juga bisa, ternyata itu enggak boleh. Silakan Mbak Orel, mari kita mengupas diri kita. Silakan. Baik, terima kasih. Saya yang menyambut apa yang Baik, terima kasih. Saya akan membawakan materi ada 3, yaitu yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kedua adalah tentang restitusi, tentang 5 posisi kontrol tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ani, dan yang keenam dan yang ketiga adalah tentang segitiga restitusi. Bisa langsung saja. Materi yang pertama adalah tentang kebutuhan dasar manusia, dunia, dan dunia berkualitas. Ya, ini adalah pertanyaan pemantiknya. Ada pertanyaan pemantik. Ibu Ambar adalah seorang guru wali kelas, saya ambilnya di SD ya. Kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi usulan salah satu murid kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni seringkali meminta pertanyaan siang mereka dengan paksa. Jika kita sebagai bapak ibu guru menghadapi situasi seperti Ibu Ambar ini, apa yang kita lakukan? Dan banyak sekali kita mendapati sisa-sisa kita itu nakal di dalam kelas. Sebagai posisi kita sebagai seorang guru, kira-kira apa yang kita akan lakukan kalau menghadapi situasi? Itu hanya pertanyaan pemantik saja. Kemudian, kenapa? Alasan apa Doni melakukan ini? Nah, maka itu kita harus tahu menggali apa yang diinginkan oleh Doni. Ya, kita ketahui bahwa ada 5 kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Setiap hari kita makan, minum,
itu adalah salah satu kita memenuhi kebutuhan untuk bertahan. Kalau kita tidak makan berhari-hari pasti kita ada satu untuk lewat. Tapi kalau kita makan, maka itu adalah kita salah satu dalam rangka memenuhi kebutuhan kita ini. Nah, untuk kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk misalnya kesehatan, rumah, makan, makanan, dan kita bilang dulu ada tiga kebutuhan pokok ya, primer, sekunder, tersier, dan lain. Nah, dalam kasus Doni tersebut tadi, apabila ketika kita menggali jawaban dari Doni, apabila Doni menjawab bilang karena ia lapar, karena orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan. Maka ketika siswa kita mengalami kenakalan itu, biasanya kita langsung memberikan hukuman tadi sudah disampaikan oleh Bu Ani. Langsung spontan. Ini maka dia langsung paksa sekali. Itu bisa saja spontan pada saat itu. Nah, ketika kita menggali, ternyata kita tanya ke Doni, ternyata itu adalah dia berusaha untuk menemukan bahasa Inggrisnya itu survival. Ya. Yang kedua, kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh manusia ini adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa. Ya. Kebutuhan disayangi diterima ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang yang kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dan ketika kita sudah tidak menjadi bagian dan kita rasa apa ya saya. Kemudian kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Jika ada masalah yang kenapa dengan dia ya, nah, berarti kita merasa kita harus tetap selalu terhubung dengan teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, bahkan dengan binatang peliharaan pun, di mana kelompok kita bergabung. Nah, dalam kasus kembali kepada Doni, kita kupas kembali kasusnya Doni tadi. Ketika kita menanyakan Doni dalam kasus tadi, apabila Doni menjawab alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya itu jadi memperhatikan dia. Ya. Ketika teman melaporkan tindakan itu pada gurunya dan guru memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya itu menjadi memperhatikan dia. Nah, itu mungkin biasa dilakukan oleh ibu Mufti. Dia melaporkan pada orang tua, berarti anak itu sudah membutuhkan kasih sayang dan ya. Kalau dia melakukan kenakalan seperti itu, kita melaporkan kepada orang tua, berarti dia sudah memenuhi kebutuhan kasih sayang dan yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi atau keterampilannya, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Ini adalah kebutuhan penguasaan. Nah, kembali ke kasus Doni tadi. Dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat, temannya itu jadi takut. Iya kan? Iya. Ketika dia merasa hebat, teman itu menjadi takut. Berarti power ada di dalam dia. Berarti kebutuhan dasar yang sudah dipenuhi Doni adalah power. Maka dari itu kita harus mendeteksi dulu anak kita jangan langsung memberikan hukuman langsung begitu anak nakal kita langsung kita harus bertanya. Ya, mungkin saya juga dulu juga salah satu ketika anak melakukan itu saya langsung dengan melakukan dengan apa yang ada di situ, tapi sekarang setelah saya belajar ternyata itu salah. Ya, yang keempat adalah kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang.
kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan sedang mencoba hal baru dan menarik. Nah, dalam kasus Doni lagi, apabila jawaban Doni tadi dia merasa bosan dengan bekal makanan tiap hari, mama kasih saya nasi goreng terus, tempe goreng terus. Nah, berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Dia kepingin mencoba merasakan makanan teman. Itu adalah kebutuhan yang sedang dipenuhi adalah kebutuhan kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun tetap menjadikan. Nah, menurut Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka senang asik-asik saja, padahal kita gemas-gemas dengan mereka. Mereka asik saja. Ya. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Kalau yang dia senangi pasti dia akan konsentrasi sama kamu. Sini. Nah, dia sedang berkonsentrasi tinggi. Bahkan teman yang datang mengganggu dia pasti dia akan lupa. Karena berarti dia lagi konsentrasi tinggi. Karena itu hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengkoleksi barang, suka berjualan, suka melucu dan juga memanfaatkan saat mereka berbicara buruk, mereka masih terlihat lucu. Itu berarti kasus Doni tadi menjawab apabila dia melakukan karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya. Nah, berarti dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Dan iseng-iseng saja dia senang. Dia lihat dulu, dia lihat gemas, dia lihat kalau temannya menjadi ekspresi, menjadi marah, kadang saat itu pun dia senang, dia masih tertawa-tertawa saja, dia masih lucu. Berarti dia sedang memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan kesenangan. Nah, kalau begitu, apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin sekolah? Itu menjadi pemimpin sekolah bukan berarti kepala sekolah ya, kita harus pahami. Pemimpin sekolah bukan kepala sekolah. Kepala sekolah itu adalah itu pemimpin yang beda. Pemimpin sekolah berarti kita menjadi pemimpin untuk belajar dan kita di sekolah. Ya, berdasarkan konsep 5 kebutuhan dasar tadi, itu menunjukkan lingkungan budaya sekolah yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu. Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat diraih dengan mencari solusi kali-kali. Yang kami sampaikan itu memenuhi kebutuhan diri semua. Ya. Kemudian yang berikut adalah dunia berkualitas. Nah, dunia berkualitas ini adalah ketika kita juga pasti memiliki orang-orang yang berharga di dalam hidup kita. Mungkin suami, keluarga, itu adalah orang-orang di lingkungan sekolah. Itu adalah hal-hal yang orang-orang yang berpengaruh atau sangat berperan dalam hidup kita. Nah, ketika kita saja sebagai seorang guru kita memiliki orang-orang yang berharga dalam hidup kita, apalagi seorang murid. Murid itu pasti mereka membutuhkan orang-orang yang berharga di hidup mereka. Oleh karena itu, ketika kita kalau kita memasukkan yang salah ke siswa kita, pasti mereka akan gagal mendapatkan itu. Padahal mereka tidak sekolah mereka memimpikan mendapatkan seorang guru yang humble, guru yang ini, tapi kita tidak memberikan itu. Itu adalah tentang dunia berkualitas. Ya, kita masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua tentang 5 posisi kontrol. Kaitannya dengan hubungan Doni tadi masih. Tadi kita hanya baru memilahkan mana kebutuhan mana yang dia akan penuhi. Sekarang tentang posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ini ada pertanyaan pemanggil juga. Kasusnya nih. Tisa dan Hana dipanggil ke ruangan Ibu Dewi, kepala sekolah SMA. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Desa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa
Kasus yang kedua, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Pada saat hadir, Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar sebelum saya menjadi teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid sendiri belajar dan menemukan dalam pembelajaran pembelajaran. Nah, bila kita adalah seorang guru yang baik, penerapan disiplin apakah yang akan kita lakukan dalam kasus Ana dan Anto? Mungkin kita bisa mendengarkan jawaban dari Bapak Ibu guru dari kasus Anto dan Hana. Tisa Hana dan Anto. Oh, ya. Kasar mungkin menurut kita, tapi menurut itu biasa aja. Nah, ini yang harus mungkin kita diskusikan hal ini sehingga tidak setiap kata-kata kasar itu kita anggap sesuatu yang kita bisa tanya ke dia, kenapa? Terus mungkin tadi itu ya, karena ada tadi yang diambil itu hukuman itu. Mungkin tidak semua itu menimbulkan hukuman, tapi bisa dibikin menjadi menjadi tanggung jawabnya. Itu kan menurut itu kan menurut kita tadi menurut Bu. Ini kalau menurut Bapak Ibu kira-kira bagaimana supaya kita nanti pada saat kita ketemu kasus yang seperti ini kita sudah bisa langsung action. Jadi saya mau kegiatan ini bukan sekedar hanya seperti ini, tapi kita langsung sudah action. Jadi semua wali kelas ini biasanya berhubungan dengan kadang kita pun kalau dengan anak-anak kita langsung hanya otomatis itu siapa, kenapa? Biasa kan Pak Sam juga begitu, Pak Sam coba panggil itu anak itu kenapa bicara itu? Ini Pak, ini penanganannya kan ya? Ini sebenarnya penanganannya, bukan mempanis, bukan menghukum, gitu ya. Ini yang harus mungkin kita rubah paradigma. Yang merubah paradigma itu tadi judulnya di atas tuh, ini merubah paradigma. Kita kembali ke pemikiran yang awal mendidik itu seperti apa. Kita kembali. Karena kalau kita tidak mencoba, kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Kita masih pola feodal. Kan kita masih yang lama, kolonial, ya, lama. Jadi kalau itu tidak dengar langsung. Jadi kita terposisi itu. Kita ini semua guru itu kita seperti itu. Sementara anak sekarang ini dia kan tidak lagi zaman itu sudah berubah. Ya, ini dia menerima segala macam ini kan dia tidak ada saringan, tidak seperti kita dulu. Nah ini kalau kasus-kasus yang seperti ini mungkin kita bisa per orang dengan kasus di lingkungan sekitarnya mungkin bisa cari tahu kenapa ada itu ya. Oke, baik. Baik, dengan pertanyaan pemantik tadi, mari kita coba lihat program disiplin positif itu yang berpusat pada murid dan dikembangkan dengan dosen itu dengan pendekatan restitusi. Dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Apa itu restitusi? Sehingga kita mulai agak sedikit mulai berubah. Apa itu restitusi? Ya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang sesuai. Itulah yang disebut dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, Ya, dengan karakter. Ya.
kita sebagai penghukum. Itu mungkin yang Ibu sudah sampaikan tadi, bahwa posisi saat sekarang kita berada pada posisi penghukum. Apa-apa sedikit dihukum, apa-apa sedikit langsung pukul, apa-apa sedikit kita langsung ambil tindakan pada saat ini. Itu berarti kita lagi memposisikan diri sebagai penghukum. Nah, penghukum ini bisa saja menggunakan hukuman fisik atau juga verbal. Kalau fisik, ya mana terlambat, karena berpilih sampah. Verbal dengan kata-kata. Nah, kata-kata yang seperti apa? Kita bisa dengan kata-kata, patuhi aturan saya, atau awas kamu ya. Awas kamu ya. Nah, kita selalu menunjuk, awas kamu. 2 kali 3 kali lagi, awas kamu. Kan kita sendiri, termasuk kayak gitu. Ya, kamu selalu saja salah. Selalu saja terlambat. Nah, lambat dulu. Selalu saja pasti yang terakhir selesai kerjanya. Tidak bisa yang pertama. Berarti kita masih ada memposisikan diri kita sebagai posisi yang kedua. Nanti kita masing-masing refleksi diri, kira-kira saya posisi di mana itu. Posisi yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Ya. Pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut. Penghukum kami dengan suara keras. Kalau posisi yang kedua ini menggunakan suara yang lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau lagi. Ketika kita panggil siswa, kita diam sampai dia juga justru senang tidak ini. Karena kita diam, kita belum bersuara apa. Dengan kita membuat suasana itu ini, pasti dia akan merasa tidak tenang. Nah, itu berarti kita pasti kita membuat dan memposisikan diri kita sebagai membuat merasa bersalah. Artinya pembuat yang tadi sebenarnya. Ya, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti biasa begini. Itu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu biasa bapak. Atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Atau berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini? Berarti kalau kata-kata yang keluar seperti itu, berarti kita masih berada di posisi pembuat merasa. Posisi yang ketiga, posisi kontrol yang ketiga. Kalau dari teori kontrol sudah dijelaskan oleh Ibu Ani, posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai umat. Nah, kalau kita berada pada posisi teman, tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau bisa juga positif. Jadi kita memposisikan diri sebagai teman itu bisa positif, bisa juga negatif. Nah, kata-kata yang biasa keluar kalau kita memposisikan diri sebagai teman, ayolah bantu demi bapaknya demi ibu, bisa kan? Atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini ibu sudah kasih kau ini dan sebagainya, atau bapak sudah kasih kau ini segala macam. Ya, atau ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, tapi nanti ibu bantu bereskan. Kali ini tidak apa-apa, atau kali ini tidak apa-apa ya, nanti bapak bantu bereskan. Nah, kalau kata-kata itu seperti itu, berarti kita berada pada posisi kontrol sebagai teman. Ya, pada posisi kontrol sebagai teman, ya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Murid akan senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja negatifnya adalah bahwa murid tersebut dia akan tergantung, ada ketergantungan kepada guru tersebut. Itu negatif. Dia hanya bisa mau membantu pada guru tertentu saja. Guru lain dia tidak akan mau. Itu berarti sebagai teman. Dia akrab dengan siswa, ayo kamu begini segala macam. Tapi ketika guru itu tidak ada,
Ya, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang biasa diajukan oleh seorang pemantau biasanya, Pak, peraturan di sekolah kita ini apa ya? Tanya. Mau saya setiap hari Senin, Selasa, Rabu kita berpakaian ini. Rabu, Kamis, Jumat berpakaian ini. Ya, itu berarti sanksinya apa, konsekuensinya apa? Itu berarti kita nanti berada di posisi sebagai pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data. Ini loh, ini minggu lalu kamu ini ada datanya. Nah, kamu sudah berapa kali ditata di buku ini? Itu sebagai bukti atas perilaku seseorang tadi kalau seperti itu kita berada di posisi kontrol sebagai pemantau, posisi yang nah. Posisi kontrol yang terakhir atau yang paling tertinggi adalah posisi sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita tidak lagi menghukum, tidak lagi ya nanti ibu bantu ya kali ini dan lain sebagainya. Tetapi kalau di posisi manajer, anak itu dipersilakan untuk mempertanggungjawabkan perilakunya sendiri. Nah, ketika dia mempertanggungjawabkan perilaku sendiri, dia memenuhi kebutuhan apa yang dibutuhkan di dalam dia, itulah sejatinya adalah namanya merdeka. Ya, murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kembali kepada keyakinan kelas. Kalau kita membuat keyakinan kelas, kalian akan kembali kepada mereka. Apa yang kalian yakini? Menghormati orang tua, atau keyakinan kelas, budaya bersih dan lain sebagainya. Kemudian, apakah kamu meyakinikannya kembali dia? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Ya, kita tidak lagi sebagai posisi yang menghukumkan. Kita berusaha menemukan anak itu dia bisa menyelesaikan permasalahan sendiri. Jika kamu memperbaiki hal ini, menunjukkan apa tentang diri. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kita tanyakan kembali kepada dia. Bukan kita yang menentukan. Besok kau harus gini ya. Tetapi kita tanyakan kembali. Dan itu sudah saya lakukan. Saya mencoba mempraktikkan ketika siswa itu banyak sekali membawa topi di dalam kelas, topi yang bukan topi sekolah sedang di sekolah. Beberapa kali saya mencoba membuat dengan cara restitusi ini dan ya, sampai sekarang sih saya belum lihat lagi ada yang membawa topi. Saya berusaha kemudian ya tulis yang hari yang beberapa minggu lalu itu saya mencoba membuat restitusi. Mereka kita dari restitusi kita membuat langsung kepada kakak ya, kamu sepakat dengan ibu kapan? Kira-kira dari kamu, oh ibu saya harus Jumat, oh ibu ada yang berjalan itu kan nanti hari Senin ya, karena oh ya sudah, ibu kakak ya sesuai dengan itu. Jadi kita tidak langsung menghukum rambut panjang atau misalnya kulit panjang sini kalau masuk kenapa kamu itu berarti kembali dengan diri seperti itu. Ya, jadi posisi manajer itu adalah posisi yang paling tinggi. Nah, untuk posisi 4 dan 5 pemantau dan manajer ini itu adalah kita dalam rangka membantu motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri. Kalau posisi 1, 2, dan 3 itu masih motivasi ekstrinsik, masih dari luar, belum dari kesadaran dirinya sendiri. Tapi kalau posisi 4 dan atau posisi 5 itu membantu motivasi intrinsik, motivasi yang keluar dari dalam diri. Dia bertanggung jawab atas kesalahan sendiri dan dia bersedia untuk memperbaiki. Ya,
Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik. Kami kembali dengan kita kembalikan kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih. Ya, di potensi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Ya. Materi yang terakhir yaitu tentang restitusi. Kalau tadi kita masih memposisikan diri, posisi kita di mana, sekarang bagaimana cara kita melakukan restitusi ini? Menangani kasus-kasus yang anak-anak kita banyak sekali sekiranya Bapak Ibu guru pasti setiap kelas itu pasti kita. Nah, bagaimana kita menangani? Yaitu kita dengan menggunakan restitusi. Ya. Restitusi ini ada namanya tiga restitusi. Yang paling mendasar adalah menstabilkan identitas. Itu yang paling dasar. Yang berikut, yang kedua, kita memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Ya, yang pertama adalah menstabilkan identitas atau stabilis the identity. Ya, masih belajar bahasa Inggris lagi. Itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan dan mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kesalahan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Maka kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak yang salah mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Buat salah itu tidak apa-apa. Semua orang dapat melakukan kesalahan, tapi tidak berarti kita membiarkan kesalahan itu tetap terjadi. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu guru ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik untuk diri sendiri? Ya, tentu akan sulit melakukan restitusi apabila anak yang membuat salah terus fokus pada kesalahannya. Ada 3 alasan untuk itu, yaitu ada rasa bersalah. Nah, ada rasa bersalah itu kita menguras energi. Rasa bersalah membutuhkan energi yang apa yang kami terlalu berbuat ini dahulu hanya untuk kami dan anak-anak yang kami ceritakan objek. Saya pengen untuk menyiapkan waktu atau memberikan jadwal untuk kami bagaimana kami bisa menyelesaikan kepada teman, misalkan satu mobil selesai baru kami bisa Itu bisa. maka begini ini kayaknya Efektif kan? Yang mau, yang enggak kan enggak. Kan itu ya. Tapi sebenarnya saya pun tidak negatif thinking sama yang enggak mau kan gitu. Saya positif thinking aja. Datang pun itu gesturnya kan saya juga tahu kan ya. Dia negatif, ya positif, apa-apa ya kan. di depan sana kan tidak enak kita Ya artinya ini kan di awal kita bersepakat dulu. Kita nggak usah banyak-banyak. Ya kayak buat kita kan mulai dari kamu kan gitu ya. Mulai dari kita. Jadi begitu nanti saya buatkan jadwal dan jadwal itu nanti masuk di dalam kegiatan di dalam kurikulum kita, dibiayai di
di bos supaya teman-teman ini untuk pengembangan diri otomatis Nanti kan untuk ada naik pangkat sudah nggak ribet. Ada bos. Oke, baik. Saya kira begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Bu Aurel, Bu Ani inspirasinya ya. Wah, luar biasa. yang kalau nonton apa cara nanam Oh, videonya biar lihat ada